Nah, ini saya ketawa membacanya. Pertama, satu, bahwa tanah saya tersebut tidak pernah saya mau jual. Yang kedua, PIK 2 juga tidak pernah menawar ke saya. Yang terjadi adalah bahwa kaki tangan mereka mendatangi penjaga empang saya dan meminta menawar agar menjual empang dan sawah saya sekitar Rp50.000 per meter. Makin memanas antara Said Didu dan konten kreator Batman Power yang saling adu argumen di sosial media. Tepat pada hari ini, Selasa 17 Desember 2024. Di sini Mimin mengajak kalian semua untuk berpikir kritis dan netral, supaya kegaduhan ini menjadi jelas dan jernih. Mari kita simak argumen kedua belah pihak dan nilai dengan pengamatan kalian masing-masing. Nggak usah marah-marah, ya kan? Sampaikanlah kebenaran walaupun itu pahit. Gas terus, jangan mundur. Oke? Mantap. Ini saya berada di Kronjo. Ini masih terpampang plang proyek PIK 2 PT Kuku Mandiri Lestari. PT Kuku Mandiri Lestari ini adalah anak perusahaan Agung Sedayu. Dan coba lihat, rakyat masih menggarap tanah dengan sangat subur. Dan ini mereka juga menghargai dengan Rp50.000. Coba bayangkan, Anda bayangkan ini sudah mulai ditimbun sebelah sini. Tanah sawah sudah diuruk, akhirnya tidak bisa lagi ditanami. Nah, Anda bisa bayangkan betapa tanah pertanian subur dihargai dengan Rp50.000 per meter. 2 hari terakhir, 16 Desember 2024, itu banyak sekali konten kreator yang datang ke empang saya di Kronjo untuk bikin framing dan mengambil rekaman di empang tersebut. Yang 2 framing dilakukan bahwa Said Didu ini berjuang untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan masyarakat terhadap PSN PIK 2. Dan Said Didu hanya ingin agar tanahnya dihargai mahal. Pertama, satu, bahwa tanah saya tersebut tidak pernah saya mau jual. Yang kedua, PIK 2 juga tidak pernah menawar ke saya. Yang terjadi adalah bahwa kaki tangan mereka mendatangi penjaga empang saya dan meminta menawar agar menjual empang dan sawah saya sekitar Rp50.000 per meter. Dan saya katakan saya tidak punya niat menjual sama sekali. Tapi isu ini sebenarnya saya sudah dapat sekitar sebulan lalu. Salah satu teman saya yang ketemu salah satu pimpinan tertinggi PIK 2, dan teman saya itu diberitahu bahwa Said Didu itu teriak hanya karena ingin tanahnya dibeli mahal oleh PIK 2. Dan yang kedua, di WA group mereka itu ada anggotanya yang menyampaikan ke saya bahwa memang itu di-framing oleh mereka bahwa jangan dengarkan Said Didu karena hanya ingin mendapatkan harga tanahnya mahal. Padahal saya tidak pernah ketemu mereka, dan itulah kira-kira yang dilakukan sehingga mengirim influencer dan konten kreator ke empang saya. Nah, Tenang aja, santai, nggak usah marah-marah, ya kan? Baru sedikit dibongkar, udah kelojotan, ya kan? Kita juga mendukung Bang Said kok, ya kan? Asalkan Bang Said menyampaikan apa adanya, kan begitu? Ya nggak? Jadi ya kita santai-santai aja lah, itu aja sih. Dan itu belum semuanya ya, catat teman-teman semuanya. Ini baru satu, kawan-kawan, ya. Dan sepertinya saya tidak akan berhenti, teman-teman, ya. Jadi seperti apa yang Twitter Bang Said atau apanya ya, di bio Bang Said di Twitter ya, katakanlah kebenaran itu walau pahit. Nah, sampaikan kebenaran itu. Oke, mantap. Saya Abraham Samad. Ayo kita dukung Said Didu. Saya Denny Indrayana dari Melbourne mengucapkan selamat berjuang, terus melawan. I stand with Said Didu. Saya Saifullah Tony, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria, berdiri berjuang bersama Bapak Muhammad Said Didu. Saya Muhammad Cumur Hidayat, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, stand together with Bapak Said Didu.
Saya Profesor Dr. Ikran Bakti, stand with Dr. Said Didu. Saya berdiri di pihak Said Didu. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi. Saya belum pernah berusukan di PIK 1 maupun PIK 2. Jadi belum pernah tahu apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Yang disebut sebagai Proyek Strategi Nasional Pantai Indah Kapuk 2 atau biasa disebut dengan PIK 2. Saya hanya tahu sedikit informasi tentang PIK 2 dari yang disampaikan Pak Said Didu dan kawan-kawan. Tapi pada tanggal 7 November 2024 lalu, saya sempat bincang-bincang hati ke hati dengan puluhan warga Banten bertempat di salah satu rumah makan di Jakarta Pusat. Ternyata cerita duka nestapa mereka lebih menakutkan dibanding dengan cerita Pak Said Didu. Saran saya untuk pemerintah tidak perlu menangkapi rakyat atau menangkapi pengkritik atau menangkap Pak Said Didu. Bentuk saja tim verifikasi pencari fakta yang netral untuk menemukan kezoliman yang diduga kuat terjadi di PIK 2 serta membenahinya agar tidak menjadi pemukiman yang eksklusif atau negara dalam negara seperti yang wanti-wanti diingatkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut saya sekaligus perlu dikaji ulang apakah PIK 2 pantas disebut sebagai proyek strategi nasional. Terima kasih Pak Said Didu. Bapak telah mau membuka mata kita semua bahwa kezaliman diduga telah terjadi di PIK 2 agar di era Prabowo Subianto kerusakan yang telah terjadi di Indonesia dapat diperbaiki. Itulah adu argumen dan beberapa support terhadap Bapak Said Didu. Dan ini video PIK 2 atau Pantai Indah Sekapuk 2. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah PSN atau proyek strategis negara ini bermanfaat untuk rakyat Indonesia, ataukah sebaliknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.